kami ingin melakukan tugas pendidikan agama Islam dengan tema mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebelumnya perkenalkan, saya Fiana Fadriani. Saya Nafia Ramadhani. Saya Chandra Fasya Alfa. Saya Gianto. Dan saya Rafli Maulana. Pada materi pertama, yaitu bagian A, konsep dan agensi Islam, iman dan insan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan atau akidah dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah yang menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat proses terbentuknya kata hati. Agama Islam mencakup 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pada bagian pertama, yaitu pengertian insan kamil. Insan kamil ialah manusia sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaannya dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut makrifat. Abdul Karim Al-Jali membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pemula atau al-bidayah. Lalu yang kedua, tingkat menengah atau at-tawassus, dan tingkat terakhir al-kitam. Pada bagian kedua, yaitu proses munculnya insan kamil. Munculnya insan kamil dapat ditelusuri melalui 2 sisi. Pertama, melalui tahap-tahap ajali Tuhan pada alam sampai munculnya insan kamil. Kedua, melalui maqamat atau peringkat-peringkat kerohanian yang dicapai oleh seseorang sampai pada kesadaran tertinggi yang terdapat pada insan kamil. Kajian Tuhan dalam pandangan Ibnu Arabi mengambil 2 bentuk. Yang pertama, tajalli gaib atau tajalli jati, yang berbentuk penciptaan potensi. Dan kedua, tajalli syuhudi atau penampakan diri secara nyata, yang mengambil bentuk pertama. Secara intrinsik hanya terjadi di dalam esensi Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, tajalli Tuhan dalam pandangan Ibnu Arabi mengambil 2 bentuk. Pertama, tajalli gaib atau tajalli zati yang berbentuk penciptaan potensi. Dan kedua, tajalli syuhudi, penampakan diri secara nyata yang mengambil bentuk pertama secara intrinsik hanya terjadi dalam esensi Tuhan itu sendiri. Tajalli zati menurut Ibnu Arabi terdiri dari 2 martabat. Pertama, martabat ahadiyah, dan kedua, martabat wahidiyah. Pada martabat ahadiyah, Tuhan merupakan wujud tunggal mutlak yang belum dihubungkan dengan kualitas apapun, sehingga ia belum dikenal oleh siapapun. Pada martabat wahidiyah, Tuhan memanifestasikan dirinya secara ilahi yang unik di luar batas ruang dan waktu dalam citra sifat-sifatnya. Sifat-sifat tersebut tergema dalam asma Tuhan. Sifat-sifat dan asma itu merupakan satu kesatuan dengan hakikat alam semesta yang berupa entitas-entitas laten. Dari pembahasan di atas kelihatan bahwa hubungan antara tajalli bentuk pertama dan yang sesudahnya merupakan suatu bentuk paralel dari sesuatu yang potensial kepada yang aktual dan ingin terjadi secara abadi. Karena tajalli ilahi tidak pernah berhenti pada suatu batasan pengertian. Tujuannya ialah agar Tuhan dapat dikenal lewat nama-nama dan sifat-sifatnya pada alam semesta. Akan tetapi, alam semesta ini berada wujud yang terpecah-pecah sehingga tidak dapat menampung citra Tuhan secara utuh. Hanya pada manusia, citra Tuhan dapat tergambar secara sempurna, yaitu pada insan kamil. Martabat
ini baru dapat dicapai setelah melalui beberapa tingkat-tingkat kerohanian. Jamaknya makamat. Dalam perjalanan melalui tingkat-tingkat kerohanian itu, sufi akan mengalami beberapa keadaan batin. Hal jamaknya ahwal. Selanjutnya setelah menempuh segala makom, sampailah sufi kepada keadaan fana dan bako. Dalam keadaan demikian, insan kembali kepada wujud asalnya, yakni wujud mutlak. Fana adalah sirnanya kesadaran manusia terhadap segala alam fenomena dan bahkan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Tuhan atau fanaan sifat al-haq, sehingga yang betul-betul ada secara hakiki dan abadi atau bako. Di dalam kesadarannya ialah wujud mutlak. Untuk sampai kepada keadaan demikian, sufi secara gradual harus menempuh 6 tingkat fana yang mengaguminya, yaitu fana al-malafat atau sirna dari segala dosa. Yang kedua ada fana al-af'al al-ibad atau sirna dari tindakan-tindakan hamba. Yang ketiga ada fanaan sifat al-mu'lin atau sirna dari sifat-sifat makhluk. Yang keempat ada fanaan kul azad atau sirna dari personal diri. Yang kelima ada fanaan kul al-alam atau sirna dari segenap alam. Yang keenam adalah fanakul ma siwa ilah atau sirna dari segala sesuatu yang selain Allah. Lalu ketiga ada kedudukan insan kamil. Insan kamil jika dilihat dari segi fisik biologisnya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental spiritual ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Karena kualitas dan kesempurnaan itulah Tuhan menjadikan insan kamil sebagai khalifahnya dalam pandangan Ibn Arabi. Kedua bentuk khalifah di atas sama-sama mempunyai urgensi dalam internalisasi eksistensi dan alam semesta. Namun demikian, khalifah Manawiyah menempati posisi yang paling asasi. Kedudukan khalifah pertama kali ditempati oleh Adam alaihissalam karena pada dirinya termanifestasi nama-nama dan sifat Tuhan. Bahkan jabatan yang diduduki oleh Adam alaihissalam itu sebenarnya tidak terlepas dari rekayasa Tuhan. Keunggulan Adam alaihissalam yang menyebabkan ia diangkat oleh Tuhan sebagai khalifah di sini bukan karena kesalahannya, tetapi karena dirinya dapat memanifestasikan asma dan sifat-sifat Tuhan. Diakui bahwa malaikat adalah makhluk Tuhan yang senantiasa berada dalam kesalahan, tetapi ia tidak menyandang jabatan khalifah karena dirinya tidak mampu menerima tajalli ilahi secara sempurna. Ia hanya dapat memanifestasikan salah satu dari sifat dasar Tuhan, sifat jamal atau maha indah, ataupun sifat jalal atau maha perkasa. Selanjutnya ada kedudukan norma dalam unsur kamil. Taklif syarat merupakan norma-norma keagamaan untuk menatap kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan sesamanya dengan makhluk lain. Kalau aturan-aturan ini dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya niscaya akan terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai martabat insan kamil, sufi harus mematuhi aturan-aturan formal keagamaan yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan dan tindakan yang tidak didukung oleh kitab suci dan sunnah Nabi merupakan pengetahuan dan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan menyesatkan. Oleh sebab itu, jika seseorang memperoleh ilham, dia harus mempertimbangkannya lebih dahulu atas kriteria kandungan Al-Quran dan Sunnah. Jika ilham diperolehnya itu sesuai dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah, menandakan ilham yang didapatkannya itu datang dari Allah dan dia boleh melaksanakan. Tetapi kalau ilham itu tidak sesuai dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak boleh mengamalkannya karena boleh jadi ilham yang demikian bersumber dari bisikan iblis yang menyusup ke dalam lubuk hatinya. Selanjutnya ada landasan iman Islam dan insan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, imam sebagai landasan Islam dan insan. Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan insan, sedangkan insan mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna secara lahiriah.
Orang tidak dapat dikatakan Islam manakala tidak mengucapkan syahadat, ibadah sholat, zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji yang merupakan pelaksanaan insan secara lahiriah atau kesempurnaan Islam itu sama sekali tidak berarti jika tidak puasa, haji, dan lain-lain. Akan menjadi berarti manakala ada iman dan Islam, karena syarat insan secara lahiriah harus dengan iman dan Islam, meskipun saja iman dan Islam tidak harus dengan insan. Selanjutnya ada menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan insan sebagai pilar utama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis dan riwayat Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni Islam, iman, dan ihsan. 3 unsur penting ini dalam agama Islam yakni sebagai kesatuan yang utuh. Artinya merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Selanjutnya ada menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil adalah manusia sempurna pertama kali pernah digunakan oleh Syekh Ibnu Arabi abad ke-14. Dia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan manusia setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi
dapat ceban. Dapat gopay ya, gopay. Kalau yang mau jawab angkat tangan ya. Bang jawab bang. Ya. Ayam yang benar dapat gopay. Enggak ngegoceng. Angkat tangan bang. Mau jawab kan? Ayam please jawab. Ya cepet cepet. Ayam searching ke bawah. Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Berdiri ya. Angkat tangan. Nih, nggak ada yang mau jawab nih. Gak apa, gak apa. Berdiri dong. Berdiri. Berdiri. Gak apa-apa pegang HP. Sambil baca. Perkenalin ini. Nama. Bisa tampil adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam penciptanya, memiliki akal melihat, ilmu yang luas, ketakwaan yang tinggi, dan mampu menghadapi sifat-sifat Allah, serta mengamalkan ajaran agama dengan sempurna. Ia dianggap sebagai manusia ideal, menjadi cermin kebesaran Tuhan dan teladan terbagi bagi sesama manusia. Contoh utama adalah Nabi Muhammad SAW. Iya benar. Cakep. Jadi bermakna dari
nggak sih? Oke bang.